Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kan la khawla wa la quwata illa billahi alil azim. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ahyadurun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat fasilitas yang harus selalu kita syukuri, ya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para insan yang senantiasa tunduk patuh bekti kepada Allah. Semoga kita semuanya yang pada kesempatan ini terproses dalam pembelajaran, insya Allah kita bersama keluarga kita masing-masingnya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pada kesempatan ini juga Ustaznya mau bertanya dulu nih. Siapa tadi pagi yang tidak lupa, tidak malas untuk sholat subuh? Biasanya tuh yang santriwan-santriwati di rumah langsung angkat tangan, tidak gitu ya. Saya sholat Masya Allah. Kalian anak-anak yang solih dan solihah. Jadi pasti ketika dibangunkan Umi, dibangunkan Abi untuk sholat subuh, bergegas untuk bangun. Karena kita harus sholat. Ya, kan kalau pada waktu pertemuan dengan Ustazah secara langsung, kita selalu saling mengingatkan kan, bahwa wajib untuk sholat. Ya, walaupun kalian masih kecil-kecil, tidak ada salahnya belajar dari sekarang. Membiasakan diri bangun pagi, kemudian sholat. Nah, kalau nanti sudah terbiasa, ketika kalian sudah waktunya wajib untuk sholat, ringan melaksanakannya ya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, saja mau mengingatkan. Sebelum pembelajaran, kita kan suka doa ya. Nah, kita doa dulu yuk. Kita ingat-ingat apa ya yang harus kita sampaikan kepada Allah agar ketika dalam proses pembelajaran itu Allah mudahkan Ustazah untuk menyampaikan dan Allah mudahkan kalian untuk menerima pelajaran. Insya Allah juga fasilitas yang Allah berikan kepada Umi dan Abi berupa HP atau berupa laptop menjadi keberkahan. Amin. Ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma. Amin. 2 kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Zikir pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Doa mohon petunjuk.
Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami sesuatu yang benar sehingga jelas kebenaran itu, dan mudahkanlah kami mengikutinya, dan tunjukkanlah kami sesuatu yang salah sehingga jelas kesalahan itu, dan mudahkanlah kami menjauhinya. Doa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah kita tadi ya doa sebelum kita belajar, rangkaiannya itu kita juga doakan orang tua kita juga ya. Insya Allah dalam segala prosesnya Allah ridho, Allah mudahkan urusannya, sehingga apa yang Ustazah sampaikan nanti dapat dengan baik bisa dipahami. Nah, santriwan santriwati, pada kesempatan ini pembelajaran daring kali ini Ustazah mau menyampaikan berkait berhitung. Nah, teman-teman kan ada angka 1 sampai dengan 10, ya kan? Kalian sudah tahu urutannya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Nah, dari 10 ini kan teman-teman tahu toh, yang paling kecil berarti angka berapa? 1. Yang paling besar angka berapa? 10. Nah, dari angka-angka itu teman-teman tahu ya, angka mana yang kurang dari yang mana, bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Ya, misalnya nih, Ustazah bilang angka 7. Ada angka 7 dan angka 5. Angka 7 itu lebih besar dari angka 5 atau lebih kecil? Ternyata angka 7 itu lebih besar dari angka 5. Kemudian lagi angka 3 misalnya, 3 dan 5. Angka 3 lebih kecil atau lebih besar dari angka 5? Angka 3 lebih kecil dari angka 5. Jadi sambil berhitung nanti ya, ketika ada soal, kalian juga terus belajar untuk menulis. Menulisnya nanti isinya tinggal lebih besar dari atau lebih kecil dari. Dilihat contohnya, itu Ustazah sudah fotokan, dan di situ juga nanti akan ada kan, akan terpampang dua halaman. Yang satu mengenai berhitung caranya lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kemudian yang satu lagi ada soal, ya. Soal itu dijawab. Misalnya nih, nomor 1, 2 titik 7. Nah, apa jawabnya? Sambil menulis, sambil melancarkan cara menulis. Boleh menulisnya dengan huruf besar, boleh menulisnya dengan huruf kecil. Kemudian nomor 2, 9 titik 5. Kemudian nomor 3, 6 titik 4. Kemudian 4, nomor 4, 3 titik 1. 5, nomor 5, 4 titik 8. Kemudian nomor 6, 10 titik 9. Nomor 7 titik 9. 8 titik 10. 9 5 titik 2. Nomor 10, 6 titik 3. Nah, itu ada 10 nomor. Coba
dari 10 nomor itu kita bisa latihan menulis angka juga. Nah, coba diperhatikan, Ustazah menulisnya besar-besar loh. Kelihatan toh angkanya, menghadapnya jangan sampai salah. Misalnya nih, angka 3. Angka 3 itu membukanya kemana arahnya? Arahnya ke arah kiri ya. Kadang-kadang ada yang menulisnya salah ke arah kanan. Juga nanti angka 4 kemarin siapa yang terbalik itu? Angka 4 seperti kursi terbalik, tapi terbalik juga arahnya ya. Jadi angka 4 arahnya yang betul adalah ke arah kiri. Kemudian 7. Nah, 7 juga ya. Seperti tongkatnya kakek. Nah, arahnya juga ke kiri. 5. Perut gendut. Nah, perutnya terbuka, arahnya terbukanya ke arah kiri, perutnya ke arah kanan. Angka 6. 6 juga nih. Ular melingkar, melingkarnya badannya ada di arah kanan. 9. Kepalanya. Ayo, kepalanya menghadap ke arah kiri. Nah, ya. Jadi jangan sampai salah. Dicoba dulu berkali-kali. 1 sampai dengan 10 bikin 1 lembar. Ada berapa nomor gitu ya? Ada 10 nomor atau 20 nomor. Satu persatu dicoba lagi di rumah ya. 1 sampai dengan 10. Nanti coba Umi atau Abi nanti supaya lihat mana ya yang salah ya, atau mungkin sudah betul semua ya. Kemudian yang kedua, latihan juga menulis. Di situ Ustazah sudah contohkan, ada tulisan lebih besar dari atau lebih kecil dari, pilihan ya. 2.7. Nah, milih 2 itu lebih kecil dari 7 atau 2 lebih besar dari 7 ya. Nanti titik-titiknya diisi ya. Boleh menulisnya dengan huruf besar, boleh menulisnya dengan huruf kecil. Nah, jadi dalam satu pembelajaran ini dalam tema kita berhitung, ternyata kita bisa sekaligus untuk belajar menulis angka, belajar menulis huruf juga. Sambil kalian ingat-ingat ya. Ingat-ingat huruf A, ingat-ingat huruf I, ingat-ingat huruf E, ingat-ingat huruf O, ingat-ingat huruf O ya. Juga di konsonan untuk huruf matinya ada huruf B, ada huruf C, ada huruf K, ada huruf R, ada huruf N, ada huruf N ya, ada huruf H, ada huruf L. Bermacam-macam huruf di situ. Lama-lama kalau terbiasa dan rajin, insya Allah pasti kalian bisa ya. Nah, untuk tulisan Arabnya, bahasa Arab, insya Allah kan akan dapat dari guru bahasa Arab atau dari ustadz atau ustazah yang mengajar agama. Nah, tapi insya Allah untuk kedepannya juga nanti ustazah sedikit-sedikit juga ajarkan ya, supaya tidak lupa juga. Coba angka 1 itu bahasa, kalau menulis Arab bagaimana, angka 2 bagaimana ya. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah ustazah akan ajari. Nah, itu untuk pelajaran yang berkait dengan berhitung pada kesempatan ini, sekaligus ada PR itu ya, dikerjakan di rumah. Nah, kalau teman-teman selalu rajin mengikuti pembelajaran yang ustazah sampaikan, insya Allah walaupun belajar di rumah sedikit demi sedikit pasti bisa ya. Kan terkadang juga kita bertemu, teman-teman yang bertemu dengan ustazah atau ustazah yang bertemu dengan teman-teman, kita bergantian ya. Masya Allah. Nah, coba sekarang untuk berikutnya ustazah mau mengingatkan ini ya, bahwa kita ini kan harus selalu bersyukur kepada Allah. Tidak boleh tidak. Allah memberikan kita tubuh, badan, kita sehat, Masya Allah. Allah memberikan kita nikmat dengan badan yang sehat ini, dengan anggota tubuh yang sempurna, yang normal, yang bisa berfungsi dengan baik. Betapa ini harus kita syukuri. Nah,
Karena itu kita harus merawatnya, ya. Salah satu cara melawatnya apa yang kemarin Ustazah sampaikan? Kita ada rambut yang harus kita cuci, kepala kita cuci ya. Kita gunakan air dan sampo. Kemudian kita ada wajah. Wajah ini dibasuh pakai air dan sabun khusus wajah. Kemudian ada badan, ya. Badan ini harus kita rawat. Harus kita rawat dengan apa? Kita mandi dan kita pakai sabun. Karena kalian masih kecil-kecil, ya sudah. Samponya, sabunnya, juga pasta giginya yang harus kalian perhatikan untuk selalu gosok gigi ya 2 kali sehari minimal, setiap habis makan atau mau tidur malam juga. Nah, pakai yang khusus anak-anak ya, supaya apa? Kalau anak-anak, khusus anak-anak, sesuai dengan kulit kita. Kalau sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan perkembangan kita. Jadi kulit kita tidak menjadi kering, kulit kita tidak menjadi rusak. Kalian bisa sampo, sabun, pasta gigi, itu yang sesuai, yang rasanya kalian suka. Kalau anak-anak itu kan ada yang suka stroberi, ada yang suka anggur, ada yang suka mint, terserah kalian ya. Masya Allah, betapa karunia Allah yang luar biasa yang selalu kita nikmati. Semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya ya. Nah, salah satu contoh bersyukur itu dengan merawat tubuh tadi ya. Tidak boleh malas. Dengan kita sholat 5 waktu, itu juga caranya, salah satunya kan kita basuh muka kita terus. Kita ada wudhu dengan membasuh tangan ya kan. Kita ada wudhu dengan membasuh kaki. Coba berwudhu yang benar. Berawal dari apa? Niat dulu kan, niat dalam hati. Kemudian baca apa? Bismillah sambil tangan kita dibasuh. Nah, tangan kita dibasuh jangan cuma dikasih air gitu aja ya, sambil digosokkan di selat-selatnya. Kemudian apa? Oh iya, berkumur. Nah, ketika berkumur sambil airnya dihirupkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Nah, airnya jangan ditelan ya, jangan. Nah, kemudian apalagi? Oh, basuh muka, basuh wajah. Basuh wajah jangan cepruk. Tapi basuh wajahnya harus dari sini, batas dahi, batas rambut, batas telinga, ya, sampai di ini juga dagu, ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian masing-masing berapa kali itu tadi? 3 ya, 3 kali. Kemudian ini digulung bajunya kalau yang pakai panjang, disiram, dicuci, ini sampai di batas siku, ya. Basuh air, basuh tangan, kanan dulu. Semua dimulai dari sisi kanan dulu sampai selesai 3 kali. Baru kemudian yang kiri juga 3 kali. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Kemudian apalagi? Oh, yang berikutnya basuh kepala, bukan rambutnya dibasahin airnya kemana-mana loh. Caranya ambil secukupnya, kemudian dikebelakangkan ke muka lagi sambil diputar ke telinga, ya, dibasuh ke telinga. Nah, ya, 1 kali saja. Kemudian basuh kaki. Basuh kaki juga jangan wer. Waduh, airnya kemana-mana, ngelontor, boros ya. Boros tuh temennya setan loh. Nah, mau nggak? Nggak mau kan? Iya, karena kita juga selalu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Supaya nggak jadi temennya setan, salah satunya tidak boros. Tidak boros di mana? Air juga ya kalau wudhu ya. Nah, mana ya batasnya? Oh, mata kaki. Nggak usah ke atas, dilingkis aja sedikit di mata kaki. Itu kenapa kalau Ikhwan pakainya celana di batas mata kaki, atas sedikit saja. Itu sudah ya. Supaya juga kalau wudhu ayo bisa tuh tidak jadi basah. Di situ sambil
selat-selat di antara jari jemarinya. Gosok ya. Itu 3 kali juga. Masya Allah. Ternyata Allah itu juga mengajari kita untuk selalu bersyukur dengan tubuh kita. Salah satu caranya berwudu. Ya, kalau kita selalu mengikuti apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kan ada itu di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, basuh tubuh kita dengan berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan caranya dengan baik. Kita ikuti dengan baik dan benar. Wajah kita bercahaya, ya, karena basuhan air wudu tadi. Ya, seneng kan kalau kita melihat teman menjadi ramah, menjadi wajahnya bercahaya, itu hatinya juga ikut bercahaya loh. Jadi berteman dengan baik, bergaul dengan baik, tidak suka marah-marah, lisannya juga baik, karena lisan kan terus juga berkumur-kumur kan, apa-apa yang ada di lisan ini ikut racun-racunnya itu ikut keluar ya. Di sini juga di setiap tetesan air yang ada dari tubuh kita menetes ke bawah itu membuang banyak kotoran dan juga racun-racun. Nah, teman-teman harus pahami itu ya. Sejak kecil kalian belajar, sejak kecil juga kalian menerapkan bagaimana semestinya kita hidup bersama Allah, bersama ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi ilmu akhirat kalian pegang, pasti ilmu dunia akan mengikuti. Percaya Ustazah ya. Masya Allah. Nah, mungkin itu apa yang bisa tersampaikan dalam pembelajaran daring kali ini ya. Nah, Ustazah pasti akan menyampaikan di samping materi juga ada terselip ruh dakwah ya. Kalian juga nanti bisa sampaikan ke teman-teman ya. Misalnya kita kalau mau pergi ke sekolah kita wudu dulu yuk, misalnya gitu ya. Nanti habis main walaupun belum mau sholat loh, mau kemana aja wudu dulu, pokoknya jaga wudu gitu. Supaya apa? Badan kita bersih. Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan ibadah itulah tanda kita bersyukur kepada Allah. Dan memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah ya. Tidak hal yang lainnya. Masya Allah. Mungkin itu yang tersampaikan pada kesempatan ini. Bila ada salah dari Ustazah, bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon selalu kita saling berdoa agar Allah segera hilangkan wabah yang ada di Indonesia, di muka bumi ini, pandemi yang ada, kemudian juga terutamanya di wilayah kita, di Semarang, Banyumanik ya. Nanti kita bisa bertemu dalam pembelajaran yang serius dengan bertatap muka ya. Afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.